Pagi ini para jamaah akan berziarah ke Masjid Quba, ke Jabal Uhud, dan kebun kurma. Nah, ini ada dua bus. Ini bus 2 dan bus 3. Ini jemaah akan ditempatkan di bus 2 dan bus 3 ya. Ini pagi hari ini jadwalnya ke Masjid Quba, ke Jabal Uhud, dan ke kebun kurma. Palasono Mertopawiro. Palasono ada Palasono. Palasono, Bang. Palasono. Pak Delasono deh. Pak Rahmandang. Pak Rahmandang. Pak, sini Pak. Kumpul di sini Pak, bus 3 di sini Pak, yang dipanggilin Pak. Sini Pak, kumpul di sini Pak, yang bus 3. Sabar. إلا بالله العلي العظيم سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون آمين ya rabbal alamin. Perjalanan ke Masjid Quba insya Allah tidak akan menempuh waktu yang lama. Insya Allah 10 sampai 15 menit kita akan sampai di Masjid Quba. Bisa Bapak Ibu bisa sambil menikmati suasana tentramnya kota Madinah. Jadi memang ini salah satu fakta yang bisa kita langsung rasakan. Jadi kota Madinah ini terkenal dengan ketentramannya, kedamaiannya. Itu bisa kita rasakan. Hati kita sangat damai di sini, Bapak Ibu. Betul tidak? Betul. Nanti kalau Bapak Ibu insya Allah hari Jumat itu berangkat ke Mekah, berbeda rasanya. Hilang ketentraman itu. Karena memang di Madinah ini ada jasad Nabi Muhammad SAW. Maka kota Madinah ini menjadi kota yang tentram. Dan di sini juga sebagaimana yang sudah kita ziarahi kemarin, sudah dijelaskan juga kemarin, di Madinah ini terdapat jasad-jasad dari beribu-ribu para sahabat Nabi, dan juga jasad-jasad daripada istri-istri Nabi, cucu-cucu Nabi, anak-anak Nabi, semua di kota Madinah. Dan juga 4 khalifah setelah Nabi itu berada di kota Madinah, dari mulai Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali itu berada di kota Madinah. Bapak Ibu sekalian, insya Allah di Masjid Quba nanti kita melaksanakan sholat sunnah, sholat sunnah 2 rakaat, bisa 4 rakaat, bisa. Kenapa kita melaksanakan sholat di sana? Kenapa kita menjadwalkan City Tour ke sana? Karena ini kita sedang menjalankan daripada yang namanya sunnah
Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah apa? Kata Nabi, barang siapa yang bersuci dari rumahnya, barang siapa yang bersuci dari rumahnya kemudian berjalan menuju Masjid Quba dan melaksanakan sholat 2 rakaat di sana, apa ganjarannya Bapak Ibu sekalian? Kata Nabi Muhammad SAW, maka orang itu akan mendapatkan pahala setara dengan pahala umroh, setara dengan pahala umroh. Alhamdulillah, betapa baiknya Allah. Kita kesini tujuannya untuk umroh, tapi raga kita masih berada di Madinah, raga kita masih nyantai-nyantai di hotel, di bis, tapi kita bisa mendapatkan pahala umrah dengan mudah sekali. Betapa baiknya Allah, dengan pekerjaan yang mudah kita mendapatkan pahala yang sangat besar. Maka dari itu kami sudah ingatkan dari semalam untuk Bapak Ibu berwudu sebelum berangkat, ya kan Bapak Ibu? Sudah berwudu semua ya? Jadi memang syarat untuk mendapatkan pahala umroh itu harus berwudu dari hotel. Di teks hadisnya itu dituliskan bahwa barang siapa yang bersuci dari rumahnya, maka rumah kita sebagai musafir, rumah kita sebagai orang yang bukan tinggal di sini itu adalah hotel. Itu adalah hotel. Hotel itu sebagai rumah kita di sini. Maka kalau kita berwudu dari rumah atau dari hotel itu kemudian kita melaksanakan, maka insya Allah kita akan mendapatkan pahala yang dijanjikan Nabi Muhammad, yaitu pahala umroh. Dan juga Nabi Muhammad itu rutin ke Masjid Quba setiap minggunya. Nabi Muhammad itu rutin ke Masjid Quba setiap minggunya. Di hari apa? Nabi Muhammad itu dikatakan setiap hari Sabtu beliau berjalan masyian aw raqiba. Masyian itu berjalan, raqiba itu mengendarai kendaraan, mengendarai unta. Maka kita sekarang yang mengendarai bis ini juga mengikuti sebagaimana sunnah Nabi, yaitu mengendarai kendaraan. Dan juga karena kita tidak dapat hari Sabtu di Madinah, kita hari ini, hari Kamis itu juga insya Allah kita niatkan untuk mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Maka memang alhamdulillahnya kita di Madinah ini selalu diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan amalan-amalan yang baik. Jangan sampai kita sempatkan kita beramal atau berperilaku di sini yang tidak baik, Bapak Ibu sekalian. Karena ini adalah kota suci, kota Madinah Al-Munawwarah, dan juga nanti pas umroh di kota Mekah. Kota Mekah itu juga kota suci, kota pertama umat Islam. Masjid Quba sendiri kenapa dinamakan Masjid Quba? Itu tercatat dalam Al-Qur'an, ba'da a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la masjidun ussisa 'alat taqwa min awwal yaumin ahaqqu an taquma fihi. Jadi Masjid Quba itu dikatakan bahwa masjid yang pertama kali dibangun atas dasar ketakwaan. Masjid yang pertama kali dibangun atas dasar ketakwaan. Nah, masjidun ussisa 'alat taqwa min awwal yaumin ahaqqu an taquma fihi. Jadi masjid yang dibangun atas dasar ketakwaan itu kata Allah haqqu an taquma fihi, paling berhak dibangun di atas muka bumi. Jadi dari sini kita ambil pelajaran dari ayat itu bahwa masjid itu ketika ingin dibangun itu harus atas dasar ketakwaan. Harus atas dasar ketakwaan, harus atas dasar ikhlas, harus atas dasar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi masjid itu tempat yang mulia, rumah Allah, tidak boleh diselimuti oleh niat-niat yang buruk seperti membangun masjid cuma hanya untuk sombong misalkan, itu tidak boleh. Jadi harus ikhlas, untuk umat, diwakafkan untuk umat semua, diwakafkan untuk umum. Begitu Bapak Ibu sekalian. Lalu lanjutan ayatnya, fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Di Kuba itu, di kawasan Kuba itu terdapat orang-orang yang sangat suka sekali bersih-bersih. Jadi
lokasi dibangunnya Masjid Quba itu dulunya adalah kampung, sebuah kampung yang bernama Kampung Quba, sebuah kampung yang bernama Kampung Quba. Jadi orang-orang Quba itu dahulu mereka sangat suka sekali bersih-bersih. Kenapa sampai dipuji oleh Allah mereka sangat suka bersih-bersih? Jadi toharoh itu, cara bersuci dalam Islam itu caranya ada dua, Bapak Ibu sekalian. Caranya ada dua. Yang pertama ada yang namanya istinja. Istinja itu kita bersuci, kita bersih-bersih menggunakan air seperti yang biasa kita lakukan. Kita bersih-bersih dengan menggunakan air. Itu yang pertama, istinja namanya. Yang kedua adalah istijmar. Istijmar itu bersih-bersih ketika tidak ada air, kita menggunakan selain air, kertas, tisu, batu, dan lain-lain. Itu namanya istijmar. Nah, orang-orang Quba ini dahulu mereka bersih-bersihnya dua kali. Pertama menggunakan istijmar, pakai batu, kemudian menggunakan air. Maka dipuji oleh Allah dengan perbuatan mereka. Mereka sangat suka sekali bersih-bersih. Sebelum lanjut, ini di sebelah kiri kita adalah yang namanya Masjid Bilal. Masjid Bilal. Sebelah kiri putih itu Bilal. Itu adalah Masjid Bilal. Kenapa dinamakan Masjid Bilal? Karena katanya dahulu disitulah tempat tinggal Bilal bin Rabah, sahabat yang terkenal, yaitu adalah budak yang diselamatkan oleh sahabat, yang ketika itu diazab oleh pemiliknya, ditimpa batu, kemudian beliau tetap teguh dalam keislamannya. Ahadun ahad, kata beliau, Allah itu satu, tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada Tuhan selain Allah. Dan juga Bilal, sahabat Bilal ini dikenal sebagai muazzin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Muazzinnya Rasulullah, muazzinnya Nabi. Jadi sepeninggal Nabi, beliau tidak mau lagi azan. Beliau tidak mau lagi azan karena beliau cuma azan untuk Nabi Muhammad, cuma azan ketika ada Nabi. Lanjut ke Masjid Quba. Jadi seperti bagaimana tadi hadis sebelum tadi, yang kita lakukan di Masjid Quba nanti adalah sholat. Sholat ini kita bisa sholat sunat apa aja. Kita bisa sholat duha, karena memang waktunya sekarang waktu duha, Bapak Ibu. Kita bisa sholat hajat, ya kan? Kita bisa sholat taubat dan lain-lain. Yang pasti nanti kita sama-sama dengan grup lain kita tentukan mungkin tempat kumpulnya, karena nanti terpisah. Yang bapak-bapak dan ibu-ibu terpisah, nanti kita tentukan sebelum masuk masjid titik kumpulnya. Kita masuk masjid sama-sama, keluar masjid kemungkinan misah-misah, langsung ke titik kumpul itu. Langsung ke titik kumpul itu kita berfoto, kemudian kembali lagi ke bis. Kita tidak bisa lama-lama Bapak Ibu, karena memang waktu juga. Kita targetnya sebelum zuhur sudah kembali lagi ke hotel. Sebelum zuhur sudah kembali lagi. Kita sampai di Masjid Quba. Alhamdulillah pada pagi hari ini bisa berziarah ke Masjid Quba. Balik. Mulai. Ya haj. Nggak boleh masuk ya? Qadus salah di Masjid Quba. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tatahhara fi baiti thumma ata Masjid Quba
وصلى في صلاة كان له كأجر عمرة. رواه ابن ماجه بسند صحيح. Surabaya. Bismillahirrahmanirrahim. Beginilah kondisi Masjid Quba. Kita berada di dalam Masjid Quba. Ini di depan mihrab Masjid Quba. Ini para jemaah, para musafir ya, sangat ramai sholat sunat di Masjid Quba ini. Seperti yang dilihat di hadapan masjid ini tertulis bahwasanya jika sholat sunat 2 rakaat di Masjid Quba ini pahalanya seperti orang yang umrah. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah. Insyaallah jemaah dari berbagai negara banyak sekali yang berziarah dan juga melaksanakan sholat sunat di Masjid Quba ini. Banyak juga jamaah dari Indonesia ya di sini. Udah. Salam. Masjid Quba. Ini banyak jamaah dari Indonesia nih. Berkah, mantap, Masya Allah. Ini Masjid Quba, kita lihat dari samping kiri Masjid Quba ini, dekat halaman samping kiri Masjid Quba. Ajib, sini. Jamaah sudah
ziarah ke Masjid Quba dan melaksanakan sholat sunat di Masjid Quba. Ini banyak yang keluar dari masjid dan banyak juga yang berdatangan jamaah dari penjuru negeri ingin melaksanakan sholat ziarah ke Masjid Quba dan melaksanakan sholat sunat. Masya Allah. Sampai jumpa Masjid Quba insyaallah, dan waktu kita akan berjumpa kembali insyaallah bismillah. Assalamualaikum. Insyaallah sebentar lagi kita akan pergi melihat kebun kurma. Dan mungkin nanti kita akan belanja-belanja kurma dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan di sini ya Bunda ada minyak zaitun ya, boleh silakan kalau ada mau. Satu botol Pak, 50.000 Jokowi. Gunanya ini boleh diminum, boleh dioleskan ya ke badan. Untuk awet muda juga, untuk menjaga kesehatan ya. Silakan yang berminat boleh langsung mampir, kami akan bagi. Silakan siapkan duitnya 50.000 saja ya. Terima kasih. Nah itu. Iya, tak bisa, tak pacak saya jawabnya Pak Agus. Pakai tracking kan ada. Badannya. Terus kan. Oh, itu sana kurma. Itu sebelah kanan. Oh. Tuh ya. So, kebun kurma. Hadiqah Oh, kita di sebelah kurma. Nah, kiri kanan nih kebun kurma. ligat macam tukar tempat. Ya, kita sampai sudah. Ya. Ya kalau orang ini wajah gitu. Alhamdulillah kita sudah sampai di depan kebun kurma. Alhamdulillah sebentar lagi kita akan masuk ke kebun kurma ya. Kita akan melihat kebun kurma. Nah, selama ini kita belum pernah melihat kebun kurma. Nah, inilah kebun kurma yang ada di Madinah. Iya, ini Majra'ah Al-Badriyah. Nah, ini kita masuk ke kebun kurma. Nah, di sini katanya ada jualan kurma-kurma, bermacam-macam kurma. Nah, kita lihat. Mungkin dari kurma kering, kurma muda, kurma tua. Ya, semuanya banyak kurma. Kita lihat. Insyaallah.
Lihat. Banyak para jamaah ini yang beli kurma. 1, 2, 3, Salvador! Salvador! Allahu Akbar! Lihat ini toko dekat kebun kurma, macam-macam makanan khas Arab. Ambil golongan di sebelah sini ya. Ambil golongan di sebelah sini. Bismillahirrahmanirrahim, Bapak Ibu. Kita sekarang akan menuju ke Jabal Uhud. Jabal Uhud atau Gunung Uhud. Gunung Uhud ini banyak sekali keutamaan Bapak Ibu sekalian dalam Islam. Selain daripada yang kita tahu, Gunung Uhud ini sebagai lokasi perang kedua di umat Islam, yaitu perang Uhud. Nanti cerita lebih lanjutnya bisa kita sampaikan ketika kita sudah berada di lokasi Gunung Uhud. Tapi sekarang kita sampaikan dulu apa aja keutamaan-keutamaan yang ada pada Gunung Uhud. Gunung Uhud ini Bapak Ibu sekalian, kata Nabi Muhammad SAW, huwa jabalun min jibalil jannah, kata Nabi. Jadi Gunung Uhud ini adalah salah satu daripada gunung-gunung surga, salah satu daripada gunung-gunung. Tadi yang di bis 2 sebagian prolognya, mukaddimahnya atau pembukaannya sudah saya jelaskan di bis. Jadi yang di sebelah sana ini adalah sepanjang ini itu adalah yang dinamakan dengan Gunung Uhud. Gunung Uhud itu panjangnya sekitar 7 km dan juga cirinya adalah Gunung Uhud itu tanahnya berwarna kemerahan. Itu ciri dari Gunung Uhud. Dan yang masyhurnya atau terkenalnya adalah Gunung Uhud ini sebagai lokasi perang kedua Nabi Muhammad SAW, yaitu perang Uhud. Perang Uhud terjadi di tahun berapa Bapak Ibu, ada yang tahu? Lupa. Jadi perang Uhud itu terjadi 1 tahun setelah perang Badar. Perang Badar itu di tahun kedua Hijriah. Berarti perang Uhud di tahun 3 Hijriah. Saat itu Nabi Muhammad di hari Sabtu Nabi Muhammad mendapatkan wahyu oleh Allah bahwasanya pasukan dari kaum kafir Quraisy sudah dekat dengan kota Madinah dan mereka akan melaksanakan perang. Mereka akan berperang. Waktunya sangat singkat karena kaum kafir Quraisy ini sudah sangat dekat. Akhirnya Nabi Muhammad langsung mengumpulkan para sahabatnya untuk bermusyawarah. Di situ Nabi kasih pilihan, apakah kita bertahan dalam kota Madinah di dalam benteng atau kita keluar untuk berperang. Tapi para sahabat saat itu yang merasakan di tahun sebelumnya kemenangan, akhirnya mereka sangat percaya diri akan janji Allah, akan kemenangan dari Allah, maka mereka kebanyakan meminta untuk berperang. Akhirnya Rasulullah mengiyakan, yang mana aslinya Rasulullah itu ingin bertahan saja dalam kota Madinah karena waktu itu belum cukup siap karena mendadak begitu. Akhirnya Rasulullah kembali ke rumahnya mengenakan pakaian perangnya
ketika sudah keluar rumah, sudah lengkap dengan pakaian perang, senjata perang, para sahabat menghampiri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan ingin mengcancel, ingin mencabut keputusan perang. Mereka tidak enak dengan Nabi. Mereka tidak enak dengan Nabi karena mereka merasa bahwa kita terlalu memaksakan kehendak kita. Tapi saat itu Nabi yang sudah dengan pakaian perang lengkapnya bersabda dengan sabda yang masyhur, dengan hadis yang terkenal bahwa tidak pantas bagi seorang Nabi untuk melepaskan pakaian perangnya sebelum Allah mentakdirkan kemenangan atau kekalahan. Jadi seorang Nabi itu ketika sudah memakai baju perangnya tidak boleh mundur dari medan perang. Itu. Singkat cerita terjadilah perang. Jadi sebelum perang Nabi Muhammad merencanakan strategi perang bahwa Nabi Muhammad meletakkan 50 orang sahabat untuk sebagai pemanah di atas gunung pemanah. Gunung pemanah yang mana? Gunung pemanah itu yang ada di sebelah sana. Yang ada di sebelah sana. Tuh yang rame jamaah itu tuh, yang rame jamaah. Atau Jabal Rumah. Jabal Rumah. Itu adalah bukit pemanah. Disitulah Rasulullah menempatkan 50 orang sahabatnya, yang mana pasukan kaum muslimin itu hanya berjumlah 700 orang. Pasukan kaum muslimin hanya berjumlah 700 orang. Dan 50 orang ditempatkan di tempat pemanah yang dipimpin oleh Abdullah bin Jubair. Sahabat Abdullah bin Jubair, bukan Abdullah bin Zubair. Jadi tersisa 650 orang sahabat kaum muslimin. Jadi pasukan kaum muslimin hanya tersisa 650 orang yang di medan perang. Kira-kira letak kaum muslimin berada itu di sini. Di tempat kita berdiri ini. Ini adalah tempat Nabi Muhammad meletakkan pasukan kaum muslimin. Terus kaum kafir Quraisy dari mana? Kaum kafir Quraisy datang dari Mekah. Mekah itu arahnya dari sana, dari bukit sana. Itu arah Mekah. Jadi kenapa Nabi Muhammad meletakkan pasukannya di sini? Karena Madinah di arah sana, Masjid Nabawi di arah sana. Kalau misalkan Nabi Muhammad meletakkan pasukan di arah sana, itu kaum kafir Quraisy langsung menghadap ke kota Madinah. Nabi Muhammad nggak mau itu, sehingga Nabi Muhammad meletakkan pasukannya di sini, sehingga kaum kafir Quraisy berhadapan bukan dengan kota Madinah tapi ke Gunung Uhud. Begitu. Pasukan kaum kafir Quraisy berapa? Pasukan kaum muslimin 650 dan 50 orang pemanah. Sedangkan pasukan kaum Quraisy saat itu adalah berjumlah 3.000 orang. Jadi 650 melawan 3.000 orang. Dan 200 pasukan khusus berkuda yang dipimpin oleh Khalid bin Walid yang saat itu belum masuk Islam. Jadi pasukan Khalid bin Walid ini pasukan khusus berkuda. Khalid bin Walid ini 200 orang dari awal tidak ikut perang. Jadi mereka bersembunyi di lembah sehingga tidak kelihatan. Mereka memantau alur perang. Dan juga mereka melihat bahwa ada pasukan pemanah di situ yang itu adalah inti dari kemenangan kaum muslimin. Sehingga mereka bersembunyi di lembah. Kalau misalkan ada kesempatan, mereka akan menyerbu pasukan pemanah di atas bukit sana. Singkat cerita, kaum muslimin menang. Kenapa menang? Karena pasukan pemanah 50 di atas bukit itu sangat-sangat efektif. Satu kali serang, satu kali lepas panah 50 orang mati. Satu kali lepas panah 50 orang mati. Dan satu orang itu bisa anak panahnya, mereka bisa menyimpan 100 anak panah dalam satu orang. Jadi bayangkan betapa efektifnya rencana dari Nabi Muhammad SAW. Maka singkat cerita, kaum muslimin menang. Kaum kafir Quraisy lari ke arah kota Makkah, meninggalkan semua pakaian perangnya, meninggalkan hartanya, bahkan meninggalkan istri-istrinya. Saking mereka takutnya kepada kaum muslimin. Saat itu sudah selesai perang. Sehingga apa yang terjadi? Kaum muslimin langsung mengumpulkan yang namanya harta
harta rampasan perang atau gonimah. Gonimah bahasa Arab. Nah, pasukan pemanah yang di atas itu melihat bahwa orang yang di bawah itu sedang mengumpulkan harta rampasan perang yang banyak sehingga memakan waktu lama. Maka mereka niatnya mau membantu pasukan yang di bawah. Jadi niatnya bukan buruk. Mereka tahu hukum Islam dalam gonimah, hukum Islam dalam harta rampasan perang itu tidak boleh diambil untuk individu, tapi dikumpulkan dulu kepada panglima perang. Yang panglima perangnya itu adalah Nabi Muhammad, dikumpulkan lalu dibagikan ke para prajurit seluruhnya. Mereka tahu itu, tapi mereka ingin membantu pasukan yang di bawah. Akhirnya mereka turun membangkang daripada himbauan Nabi. Himbauan Nabi yang terkenal adalah jangan turun mau menang atau kalah. Jadi itu yang yang diserukan Nabi kepada pasukan kaum pemanah. Abdullah bin Jubair sebagai pemimpin sudah mengingatkan jangan turun mau menang mau kalah sampai disuruh turun oleh Rasulullah. Tapi 43 orang membangkang sehingga tersisa di atas bukit sana tersisa 7 orang. Kalau masih ingat tadi di belakang bahwa ada pasukan khusus Khalid bin Walid yang memantau alur dari peperangan, sehingga mereka melihat adanya peluang menyerang pasukan pemanah di atas karena tersisa hanya 7 orang, sehingga Khalid bin Walid dari lembah sana memutari bukit itu, langsung naik ke atasnya, membunuh 7 orang yang di atas, kemudian langsung memutari lagi Gunung Uhud ini sehingga di belakang pasukan, menyerbu dari belakang pasukan, lalu menaikkan lagi panji-panji atau bendera kaum kafir Quraisy. Pasukan kaum kafir Quraisy yang sudah lari ke arah Mekah melihat bendera kafir Quraisy naik lagi, sehingga mereka balik lagi menyerbu dari arah depan, sehingga kaum muslimin saat itu dikepung oleh kaum kafir Quraisy dari depan dan belakang, sehingga arus dari peperangan berbalik dari menguntungkan dari kaum muslimin sehingga merugikan kaum muslimin. Singkat cerita, kalahlah kaum muslimin dan banyak sekali sahabat-sahabat yang mulia dan keluarga-keluarga Nabi itu meninggal dan syahid di perang Uhud. Salah satunya adalah paman Nabi Muhammad SAW yang bernama Hamzah bin Abdul Muthalib. Dan juga banyak lagi, Mus'ab bin Umair, terus juga ada dan lain-lain. Nah, di mana kuburan para sahabat itu? 70 orang sahabat yang syahid dimakamkan di belakang kita semua. Yang di dalam pagar ini adalah kuburan dari para syuhada Uhud. Assalamualaikum ya hadal. Yang mana pemimpin daripada syuhada ini itu adalah paman Nabi Muhammad, Hamzah bin Abdul Muthalib, sehingga dikatakan bahwa paman Hamzah ini berjulukan Sayyid Asy-Syuhada, Sayyidus Syuhada. Jadi pemimpinnya para syuhada. Maka karena kita sedang di hadapan daripada kuburan-kuburan syahid para sahabat, baiknya kita berdoa untuk mereka semua. Bisa diikuti saya semuanya. Bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ahlad diyar. Minal muslimin. Wal mu'minin. Wa inna insyaallah bikum lalahiqun. Nas'alullaha lana walakum al-haqmiyat al-afiyat. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. لا يكون نسأل الله لنا ولكم الأجر والعافية اللهم لا تحرمنا أجري
ولا تفتنا من بعدهم واغفر لنا ولهم يا الله سنة الشهداء والصالحين والصديقين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Allah qabal ya karim. Amin. Amin. Sekarang kita akan pulang ke penginapan Al-Andalus. Ini dilihat dari jalan Masjid Sayyid Syuhada, mana terletak di dekat Jabal Uhud. Nah, ini banyak sekali para jemaah berziarah. Kita lihat bus-bus. Banyak sekali para jemaah berziarah ke Jabal Uhud. Itu kita lihat bersama-sama itu dari atas, yaitu Jabal Ar-Rummat, Jabal Ar-Rum. Ini sekeliling ini merupakan Jabal Uhud ya. Jabal Uhud ini panjangnya sekitar 7 km. Alhamdulillah kita sudah selesai berziarah. Pada hari ini ada 3 lokasi yang kita kunjungi dan kita ziarahi. Ya, yang pertama adalah Masjid Quba, yang kedua adalah kebun kurma, dan yang ketiga adalah Jabal Uhud. Aduh, buah tin pula lupa tadi.
Bapak Ibu sekalian, di depan kita ini ada masjid putih yang menaranya 2. Nah, ini adalah yang dinamakan Masjid Qiblatain. Masjid Qiblatain atau Masjid 2 Kiblat. Di sini memang sekarang tidak terlalu kelihatan karena ada pembangunan penyeberangan jalan ini. Ya, jadi cuma bisa melihat seperti ini saja. Jadi memang Masjid 2 Kiblat ini dikenal sebagai yang dulu letak atau lokasi tempat turunnya wahyu pergantian kiblat. Ayatnya adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Jadi saat itu sebelum ayat itu turun, kiblat umat Islam dahulu adalah ke arah Masjidil Aqsa di Palestina. Jadi arah Masjidil Aqsa itu berlawanan dengan arah Ka'bah kalau dari sini. Jadi saat sholat zuhur atau sholat asar itu, di tengah-tengah sholat turun ayat itu, lalu Nabi dalam sholatnya memutar arah 180 derajat. 180 derajat yang aslinya ke depan gini misalkan, arahnya jadi ke belakang. Jadi berlawanan arah Masjidil Aqsa itu dengan Masjidil Haram. Kenapa kiblat ini diganti ke Ka'bah? Karena memang Nabi itu sangat suka sekali melihat ke arah Ka'bah. Nabi itu sangat suka sekali melihat ke arah Ka'bah. Jadi ketika beliau itu sudah hijrah di Madinah, beliau tidak lagi bisa melihat ke arah Ka'bah. Beliau suka melihat ke langit, yang arah langitnya itu juga ke arah Mekah. Jadi hati beliau itu terpaut dengan Ka'bah. Maka ayatnya qad nara taqalluba wajhika fis sama'. Kami telah melihat engkau wahai Muhammad, kata Allah. Kami melihat engkau sering memandang langit, mengandahkan wajah ke atas langit. Falanuwalliyannaka qiblatan tardoha, maka kami pindahkan kiblat itu ke arah yang engkau ridhoi. Jadi Nabi lebih meridhoi arah kiblat itu ke arah Ka'bah. Fawallu wujuhakum syatrah, maka hadapkanlah wajah kalian ketika sholat ke arah Ka'bah. Wa min haitsu, dan dimanapun kalian berada, dimanapun kita sholat itu arah Ka'bah, arah kiblat itu ke arah Masjidil Haram, ke arah Ka'bah. Dan sebentar lagi kita akan melewati masjid bersejarah juga, yaitu Masjid Khandaq. Di depan ini, nanti di depan ada pertigaan, di pertigaan itu ada masjid besar putih juga, sudah mulai terlihat menara-menaranya, tiang-tiangnya. Ini adalah Masjid Khandaq, yang mana di lokasi inilah, di pertigaan depan ini, itu adalah lokasi perang Khandaq. Perang Khandaq sendiri bisa diartikan sebagai parit. Jadi paritnya itu, parit yang dibangun saat perang itu di jalan ini, jalan lalu lintas ini. Sepanjang ini itu adalah parit yang dibangun pada saat perang Khandaq atas usulan sahabat yang bernama Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi ini nama belakangnya ada Al-Farisi, yang berarti orang Persia. Jadi sahabat Salman ini, beliau bukan orang Arab, tapi orang Persia. Dan juga masjid ini dikenal sebagai Sab'u Masajid. Sab'u Masajid itu berarti 7 masjid. Kenapa dinamakan demikian? Nama Masjid Khandaq, di sini kita melihat itu di depan kita ada seperti benteng-benteng kecil. Benteng-benteng kecil itu jumlahnya di lokasi ini ada 7. Masjid Khandaq itu ada 7, dan di tiap benteng itu pada saat perang dilaksanakan sholat di sana. Maka dinamakan Sab'u Masajid, 7 masjid. Masjid ini, sebelah kanan ini
putih besar ini adalah Masjid Khandaq. Itu termasuk bentengnya. Itu termasuk bentengnya di atas. Ini adalah benteng-benteng perang aktif. Yang kerja itulah orang Arab. Tidak ada pakaian khusus, pakaian Arab tuh. Iya itulah. Soto Betawi ya. Kalau kayak di Jambi, kayak ngopi orang.